Shalom. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Pasti kabarnya luar biasa ya. Bunda, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Bunda. Puji Tuhan, kita bertemu lagi untuk kita bersama beribadah. Nah, anak-anak, kalau deket sama Allah itu rasanya gimana ya? Gimana ya, Bunda? Tenang, Bunda. Tenang, damai, senang juga ya, Bunda. Yuk, mari kita pujikan hanya dekat Allah saja. Ya, kita lanjutkan pujian kita doa dulu. Yuk, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau juga kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sukacita kami meluap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kebaktian sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Nunu, kita punya penolong ya Bu Nunu. Siapa ya Bu Nunu penolong kita? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yuk kita pujikan, Yesus itulah satu-satunya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan tabur firman-Mu. Mari anak-anak kita pujikan pujian tabur firman Tuhan. Pimpin aku di jalan
pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Yuli. Nah, kalau tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, jikalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka setiap kami semua, telinga kami, hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak, siapa yang pernah melihat temannya berbuat salah? Kira-kira kalau teman kita berbuat salah, anak-anak berani tidak untuk menegur dan memberitahu kalau perbuatannya itu tidak baik untuk dilakukan? Nah, sekarang yuk kita simak cerita berikut ini. Suatu hari, Adi melihat temannya yang bernama Benny mencuri buah mangga. Adi tahu kalau perbuatan Benny itu salah. Adi ingin menegur, tetapi Adi tidak berani. Akhirnya Adi diam saja. Dia membiarkan Benny mencuri buah mangga. Nah, ketika Benny sedang mencuri buah mangga, tiba-tiba Pak Ahmad pemilik buah mangga itu melihat Benny. Dan Pak Ahmad marah melihat Benny mencuri mangganya. Pak Ahmad menangkap Benny dan membawa Benny ke orang tuanya. Orang tua Benny merasa malu kepada Pak Ahmad dan ia pun akhirnya menghukum Benny. Anak-anak, kalau saja tadi Adi mau menegur dan mengingatkan Benny agar tidak mencuri, mungkin Benny akan mengurungkan niatnya. Tapi sayangnya Adi tidak mau melakukan hal itu. Anak-anak, Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan mau memberi pertolongan dan membawa harapan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mau memenuhi panggilan Tuhan untuk menyuarakan pengharapan bagi umat Israel. Anak-anak, cara Tuhan memanggil Nabi Yesaya sangatlah unik. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang maha tinggi dan di sekelilingnya ada serafim. Ketika berhadapan dengan kekudusan Tuhan, Yesaya merasa kalau dirinya sebagai orang yang celaka dan sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu seorang serafim mengambil bara dengan sepit dan diletakkan di mulut Yesaya. Hal ini melambangkan bahwa kesalahan Yesaya sudah dihapuskan dan dosa-dosanya diampuni. Kemudian Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan Nabi Yesaya pun menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Di zaman Nabi Yesaya, umat Israel sangat membutuhkan pertolongan dan juga harapan. Tetapi mereka semua tidak menyadari apa yang terjadi. Sekian lama umat Israel hidup dalam dosa. Nabi Yesaya dipanggil untuk menyampaikan penghukuman Tuhan agar mereka menyadari segala dosa dan kesalahan mereka dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi yang disampaikan Nabi Yesaya tidak hanya penghukuman. Ia juga menyampaikan berita sukacita, penghiburan, dan juga pengharapan. Kesediaan Nabi Yesaya yang diutus Tuhan memberikan harapan bagi mereka untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Anak-anak, Nabi Yesaya sesungguhnya merasa berat dengan tugas ini.
Tetapi Nabi Yesaya yakin akan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi pertolongan dan memberikan kemampuan kepadanya untuk menyampaikan berita tersebut kepada umat Israel. Anak-anak, sama seperti Nabi Yesaya, Tuhan juga menginginkan kita semua menjadi anak-anak yang bisa membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya, berani menegur atau mengingatkan kalau teman kita berbuat kesalahan. Dan juga berani mendoakan teman kita yang sedang sakit. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan harapan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan bagi kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau kali ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan mampu untuk mengikuti panggilan-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang mau memberi harapan untuk teman-teman di sekitar kami. Karena kami yakin bahwa pertolongan-Mu akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dio, ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan oleh firman Tuhan. Iya. Kita harus mempunyai semangat ya untuk terus mengikut Tuhan. Iya. Dan kita juga mengajak ya teman-teman kita yang tidak mempunyai pengharapan, kita berharap hanya kepada Tuhan kita. Ya. Mari kita pujikan Kaulah Harapan. Saatnya aktivitas hari ini anak-anak bikin video ya. Video kita mau pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata semangat untuk orang-orang di sekitar kita. Bisa untuk kakaknya, adiknya, mama, papa, atau tetangga kita. Atau buat teman-teman kita yang saat ini sedang kena bencana, contohnya kayak di Kota Batu Malang.
Nih contohnya ya, kalau buat adik, Dek semangat yuk kerjain PR-nya walaupun susah. Atau untuk teman-teman yang di bencana bisa gini, semangat ya teman-teman, walaupun rumahnya kebanjiran, tetap sukacita, tetap semangat. Nah, kata-kata semangatnya sekreasi anak-anak ya. Jangan lupa dikirim videonya ya ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Ya, anak-anak dan Nunu, tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa syafaat dulu. Mari Nunu dan anak-anak di rumah, kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang dapat kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami bisa beribadah bersama walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah yang semakin bisa mengendalikan situasi pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan kiranya Engkau semakin memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk para pemimpin kami, sehingga dalam memimpin bangsa ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk GKI Pahlawan di mana kami bernaung. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Ciko yang boleh melayani di gerejamu ini. Kami berdoa Tuhan supaya Bapak Pendeta Ciko beserta keluarga terus bersemangat dan mendapatkan kesehatan untuk pelayanannya di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, Engkau berikan semangat yang lebih Tuhan. Mereka sudah boleh masuk ke sekolah walaupun hanya sebentar, supaya mereka boleh lebih rajin lagi dalam belajarnya, sehingga mereka semua bisa mencapai cita-citanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Kami juga akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.